punya visi itu tadi untuk bikin biar privilege itu nggak nganggur doang gitu loh. Karena kalau privilege dianggurin doang, orang juga nggak akan punya impact dari apa yang dia punya sejak lahir itu gitu loh. Jadi buat apa privilege kalau cuma omong kosong, nggak dimanfaatkan dengan benar, nggak punya visi yang jelas gitu loh. Halo kind people, balik lagi sama gue Say di Kind Semen Podcast. Pastinya apa ya, gue tuh bener-bener baru record kemarin, cuman ngerasa kayak udah lama banget gak nemenin kalian. Tapi di sini gue nggak bakalan sendirian karena gue selalu sama partner gue, Berlin. Halo semuanya, bareng gue lagi Berlin dan Shay. Seperti biasa ya, di program Storytime kali ini kita bakal temenin kalian untuk membahas sesuatu yang lagi hits banget dan mungkin juicy banget nih bakalan pembahasan hari ini. Nah ya, kita juga mau ngingetin kalau misalkan sekarang Kind to My Podcast not only on Spotify tapi juga ada di YouTube kalian masing-masing. Jadi kalian langsung aja search namanya Kind People. Jangan lupa buat subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama updatean podcast kita. Oke, yes. Hari ini kita bahas apa sih, Ben? Jadi gini sih, mungkin ini ngebahas sesuatu dari keresahan yang aku rasakan gitu ya. Jadi akhir-akhir ini itu teman-teman aku sering banget gitu ngeluh, katanya kenapa sih orang-orang tuh bisa sukses karena privilege gitu. Sering banget gak sih dengar kata privilege? Aku sering banget denger sih. Aku tuh sering banget dengernya itu di posisi influencer ya. Banyak banget kayak, dia mah bikin bisnis karena emang udah terkenal makanya berhasil, itu mah privilege dia karena dia udah punya followers banyak, kayak gitu. Aku sering dengarnya kayak gitu sih biasanya. Iya, sama kurang lebih sama ya sama teman-teman aku yang kayak teman-teman aku bilang, dia mah pintar main saham karena bapaknya juga suka main saham, suka trading gitu, makanya akhirnya keikut juga gitu. Tapi kayaknya makin kesini privilege makin dianggap ke hal yang negatif, padahal sebenarnya enggak gitu. Dan orang mikir mungkin privilege itu cuma duit dan latar belakang keluarga doang, tapi sebenarnya enggak. Nah, ini yang kita mau omongin hari ini. Tapi sih kita hari ini tuh enggak cuman berdua doang ya, karena apalah daya kita tanpa narasumber. Hari ini kita bakal ajak salah satu temen aku gitu yang punya bisnis dia sendiri. Mungkin langsung aja kita panggil. Halo Berlin, halo Say, halo semuanya. Sama gimana nih? Apa kabar? Baik kabarnya, kalian gimana? Alhamdulillah sehat. Lagi Omikron ini harus jaga kesehatan ya. Iya bener, apalagi musim hujan lagi. Iya. Mungkin kesibukannya apa nih sama akhir-akhir ini, ngapain aja? Oke. Kesibukanku akhir-akhir ini selain kuliah online juga aku ada urus beberapa usaha yang ada di rumah. Ada 2 restoran dan ada beberapa perusahaan transportasi yang ada di Boyolali atau di Solo Raya gitu. Oke. Soma, tapi kayaknya tadi Kind People belum pada tahu gitu. Soma ini mahasiswa kuliah di mana, atau bisa perkenalan dulu sama Kind People biar Kind People pada tahu. Oke. Aku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Jogja. Lagi di semester 4 ini, jadi umur 20 tahun dan sekarang aku mengelola beberapa perusahaan, salah satunya Omah Brem di Boyolali dan Terminal Kepiting di Jogja. Juga ada beberapa usaha transportasi kayak Somatrans di Boyolali dan NRA Tour and Travel yang juga di Boyolali. Gitu berarti. Keren banget. Businessman banget ya, Shay. Tetap sibuk walaupun lagi dunia tuh sebenarnya lagi kenapa sih ya, penyakit di mana, cuman kita walaupun di rumah aja. Ini kayaknya Soma produktif banget nih. Berapa tuh berarti bisnis yang lagi dijalanin totalnya? Kalau sekarang kita lagi jalan di 4 bisnis. Ya semoga nanti bisa berkembang lagi. Amin.
Anyway, kalau boleh tahu nih, bisnis Soma ini dari keluarga, turun-temurun dari keluarga, atau emang ada yang ngedirin sendiri gitu, dari idenya Soma sendiri gitu? Boleh Kalau diceritain? kita makasih Berlin. Kalau kita runtut sejarah apa yang aku kerjain sekarang, jadi aku punya beberapa usaha yang aku urus sendiri kayak terminal kepiting dan Omah Brem. Tapi di sisi lain karena memang Juli kemarin bapakku meninggal karena COVID, jadi aku harus meneruskan beberapa pekerjaannya, salah satunya di transportasi itu tadi, Soma Trans dan NRA Tour and Travel itu, gitu. Jadi campuran, jadi ada yang dari keluarga dan ada yang memang aku create sendiri gitu. Tapi kalau misalkan aku lihat ya, Oma Brem sama terminal kepiting ini desainnya unik banget loh, Shay. Jadi kalau terminal kepiting, ya udah ngecek ya. Jadi kalau misalkan Berlin konsepnya pernah enggak, aku kesana? lihat di IG. Nanti aku kesana deh. Iya. Tungguin ya. Nah, jadi kalau misalkan terminal kepiting itu aku lihat kayaknya konsepnya tuh kayak dibuat tempat makan seafood tapi kayak terminal, ada bisnya beneran gitu. Jadi makannya tuh di bisnya gitu nggak sih? Bener nggak sih Soma? Iya bener. Jadi kita itu jadi itu bis, bayangin aja itu bis dari teman-teman kalau landing dari pesawat itu kan biasanya kita naik untuk transit. Nah itu bis untuk transit pesawat itu. Jadi itu kita pakai buat makan kepiting di Jogja. Unik banget ya konsepnya, itu inovatif banget loh. Iya, itu dulu aku mulai dari SMA. Ih, keren banget. Udah kepikiran ya SMA? SMA Kalau SMA? Iya, baru aku mau ngomong kayak gitu. Iya. SMA udah kepikiran kayak gitu. Aku sih mikirnya kuliah SBMPTN. Aku SMA mikirnya itu mungkin kali ya, jadi nggak mikir SBM malahan. Tapi kalau misalkan kita tadi udah ngomongin konsep tentang yang terminal kepiting, kalau Omah Brem sendiri itu konsepnya lebih gimana tuh? Kalau konsep yang di Omah Brem, kita kan kalau teman-teman yang dari sering main ke Pulau Jawa, mungkin kita tahu ada cemilan namanya brem. Jadi itu kayak bukan kue, jadi itu kayak permen. Jadi ketika digigit itu kayak langsung melted di lidah gitu ya rasanya. Tapi bukan beralkohol kayak yang di Bali, ini halal gitu ya. Yang paling legend itu brem namanya suling gading. Jadi packagingnya kuning terus biru, ada gambar sulingnya. Nah beberapa waktu yang lalu pabrik brem suling gading ini bangkrut, dan ketika COVID ini itu menyisakan satu kita kan kalau orang Jawa ngomongnya eman-eman, itu sangat kasihan gitu. Sayang. Ya. Sebetulnya peluangnya banyak, sayang banget ya. Akhirnya kita ambil alih pabrik brem suling gading itu, dan akhirnya pabrik brem suling gading itu kita jadikan restoran. Nah, restoran ini nanti kita jual menu yang selama ini emang belum banyak diekspos di wilayah sini, di Jawa khususnya. Olahannya olahan daging kalkun. Ya, mungkin Berlin sama saya pernah makan daging kalkun? Shay pernah nggak Shay? Gak pernah lagi. Aku belum. Gak pernah lagi. Belum pernah, makanya main lah nanti ke Boyolali. Oh, boleh banget. Jadi Tapi kita main ke sana kali ya. Iya, nanti kita main ke sana. Tapi dari konsep yang kamu udah jelasin tadi kan kayaknya tuh nggak mungkin banget dong dengan membangun konsep yang seperti itu nggak banyak pengeluarannya juga gitu, ya nggak sih? Oh iya. Ya banyak. Iyalah, pasti lah, semua orang tahu. Mungkin kalau dengan pengeluaran itu kan mungkin apa ya istilahnya, kamu menganggap itu privilege atau bukan gitu? Karena kan itu aku boleh? Berlin. Iya, dijawab aja. Kalau aku menganggap itu termasuk privilege gitu. Jadi mungkin Berlin bisa ngelanjut dulu tadi. Iya, jadi kan dari konsepnya tadi mungkin nggak dikit lah ngeluarin biaya gitu kan. Dia terus juga dari usaha keluarga gitu. Akhirnya kan secara nggak langsung dari usaha keluarga itu mungkin jadi inspirasi juga bagi Soma gitu. Akhirnya ngediriin yang namanya bisnis lain lagi tapi di bidang lain gitu. Nah, menurut Soma sendiri mungkin kayak
oh ini nih sebenarnya gara-gara ini, dan ini menurut aku udah jadi privilege aku sendiri sih, akhirnya bisa ngebuat ini gitu, nge-create ini gitu. Menurut kamu gimana nih? Kalau menurutku, aku juga nggak bisa nge-create itu kalau aku nggak lahir dari lingkungan dan keluarga yang emang membentuk aku, ke-create aku untuk jadi kayak gini gitu loh. Jadi kalau aku ngomong, mungkin kalau menurutku lingkungan dan tempat aku dilahirkan termasuk privilege juga yang emang mendorong aku untuk selalu ambil kesempatan nih kalau selama ini bisa, dan kebetulan kesempatan dan peluang itu datang dalam bentuk Omah Brom dan Terminal Kepiting itu, Berlin. Ya sih benar, aku gimana ya? Aku setuju banget dengan hal itu. Karena kita tuh terkadang punya privilege itu bahkan dari saat kita lahir, dari keluarga kita. Kayak mungkin Soma bisa membangun bisnis-bisnis yang sukses, alhamdulillah sebanyak itu karena lahir di lingkungan keluarga yang memang dari awal berbisnis juga, ya nggak sih? Iya. Ya, benar banget. Mungkin sebagai salah satu dorongan juga ya, jadi sebagai inspirasi gitu. Kenapa akhirnya Soma bisa sampai ke titik ini gitu. Tapi menurut Soma sendiri, dengan privilege ini nih, itu tuh pasti udah mastiin belum sih dengan privilege ini orang tuh bakalan sukses gitu? Menurut Soma sendiri gimana? Oke, kalau aku kalau menurut aku orang berprivilege nggak mesti sukses gitu ya, karena beberapa waktu yang lalu aku baca buku nyeritain tuh tentang ceritanya si Bill Gates. Kalau ketika dia dulu SMP, dia dulu sekolah di Lakeside High School di Amerika, dia punya akses untuk akses komputer saat kelas 8. Saat kelas 8 dia bisa mengakses komputer, yang mana ketika saat itu sekolah pasca sarjana aja nggak bisa tuh mengakses komputer, tapi dia bisa. Kalau menurut Berlin sama saya itu privilege bukan? Ketika anak kelas 8 bisa mengakses komputer di saat orang pasca sarjana aja nggak bisa gitu loh akses itu privilege bukan? Privilege kan? Privilege, itu privilege. Nah, ya, dan aku menangkap kalau yang dilakukan Bill Gates bukan cuman menggunakan privilege itu gitu loh, tapi dia punya plan, dia merencanakan rencana 5-6 tahun apa yang bakal dia lakukan memakai teknologi komputer yang saat itu dia bisa akses buat misi dia ke depan gitu loh. Jadi kalau menurutku, kalau Bill Gates dulu mungkin hanya mainan komputer aja nggak punya visi rencana 5-6 tahun ke depan, kita mungkin akan melihat dia bukan sebagai orang yang visioner hari ini, tapi cuma sebagai anak yang suka main komputer aja gitu loh. Dan yang membedakan menurutku juga ketika kita punya privilege, kita juga harus punya visi dulu apa yang mau kita cari, dan itu yang dicontohin sama Bill Gates gitu sih. Ya selain privilege harus ada tujuan, dan intinya kita kalau misalkan ngambil kesempatan tuh ya kita harus ada plan dan ada tujuan ke depannya, akhirnya jadinya ke arah ya. Jadi kalau misalkan kita punya privilege tapi kita nggak bisa gunain sebaik mungkin, ya percuma aja gitu. Lagi pula privilege sama kesuksesan tuh juga nggak bisa dipisahin ya kayaknya. Kalau misalkan ya mungkin orang yang punya privilege lebih besar peluang untuk menuju ke sukses. Istilahnya mungkin kalau misalkan mau ngedobrak pintu tuh udah ada kunci tersendiri, nggak usah usaha yang effort banget mungkin ya, kayak gitu ya nggak sih? Aku punya kata-kata yang pernah aku dengar, tapi ini aku lupa ya sumber dari mana. Jadi mungkin untuk kind people yang tahu sumber omongan itu aku dari mana, boleh banget kasih tahu ke aku. Aku pernah gini, sebagian orang memiliki keuntungan dari keluarga atau kekayaan yang dia punya untuk mencapai kesuksesan. Namun sebagian orang itu memiliki keuntungan karena bisa berjalan di kakinya sendiri dari bawah sampai mencapai kesuksesan. Setuju gak? Ya, setuju banget. Maksud aku untuk karena kita nggak bisa menentukan juga kita mau lahir di mana. Yes, benar banget. Maksud aku kayak ada beberapa orang yang berpikir kalau mah enak punya privilege, gue nggak punya. Privilege itu kan balik lagi. Kalau menurut Berlin sama Sova tuh privilege itu apa sih? Gambaran umumnya, gambaran besarnya gitu. Boleh Soma dulu, Soma gimana? Kalau menurutku privilege itu bukan hanya sekedar
eh, nilai lebih yang emang bawaan kita dari punya visi itu tadi untuk bikin biar privilege itu nggak nganggur doang gitu loh. Karena kalau privilege dianggurin doang, orang juga nggak akan punya impact dari apa yang dia punya sejak lahir itu gitu loh. Jadi buat apa privilege kalau cuma omong kosong, nggak dimanfaatkan dengan benar, nggak punya visi yang jelas gitu loh. Kalau menurutku yang namanya privilege ya harus kita manfaatkan gitu loh. Bukan berarti setelah kita menggunakan privilege kita jadi orang yang oportunis gitu loh. Kita selalu menggunakan kesempatan, kita nggak tahu batas. Justru ketika kita menggunakan privilege, kita semakin mengetahui batas. Kalau kadang-kadang kita nggak bisa melakukan sesuatu loh. Kadang-kadang sesuatu yang baik dari kita itu datang dari orang lain. Dan itu mengajarkan kita untuk jangan terlalu sombong. Kalau kita juga butuh bantuan dari orang lain. Gitu sih. Mungkin dari Berlin bisa menambahkan. Ya, aku setuju banget sama si Soma ya tadi. Dan mungkin aku mau nambahin kayak sebenarnya benar orang yang punya privilege itu mereka tuh lebih punya kesempatan dan enggak dikit gitu orang yang malah punya privilege, mereka malah enggak lebih maju daripada yang ngasih privilege. Istilahnya misalnya orang tuanya ini anak pejabat gitu, nah terus anaknya ini mungkin merasa kayak oh ini orang tua aku pejabat, tapi dia cara mereka untuk merespon dengan ada privilege itu tuh salah gitu. Mereka menggunakan dengan benar, itu kan nggak dikit ya orang-orang yang kayak gitu juga banyak gitu. Jadi mungkin gimana caranya pinter-pinter kita untuk cari cara gimana gunain privilege itu dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Oke, itu benar-benar setuju banget sama semuanya. Kenapa aku nanya kayak gitu? Karena terkadang orang lain tuh nggak paham kalau sebenarnya tuh dia juga punya privilege gitu per orang ya. Dan privilege itu kan kalau menurut aku pribadi itu kan hak istimewa lah ya yang kita punya setiap individu. Dan itu nggak ada standarnya dan itu beda-beda. Jadi aku kadang lumayan rada kesel, ke-trigger gitu kalau ada orang yang lumayan enak punya privilege, punya gini. Padahal menurut aku semua orang punya nggak sih gitu. Cuman kita kadang nggak tahu dan nggak ngerti aja cara manfaatinnya gitu. Mungkin kita kali kurang gali juga apa yang kita punya gitu, privilege yang kita punya. Sebenarnya dengan kita dapat perilaku yang baik aja dalam hidup, dengan kita keluarganya baik dalam diri kita, itu udah privilege gitu. Nggak usah jauh-jauh nyari privilege yang kayak harus kaya lah, harus punya dia anak pejabat lah gitu, ya nggak sih? Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang kesuksesan tadi, menurut Soma dan Shay sendiri nih, kan ada tuh ya di dalam pelajaran sosiologi mobilitas sosial gitu. Nah, mobilitas sosial ini kalau misalkan kita hubungin sama privilege, menurut kalian ini ada dampaknya nggak sih sama mobilitas sosial gitu? Boleh deh kali Soma dulu atau Shay dulu, boleh? Shay dulu lah. Soma dulu dong. Gantian. Ini narasumbernya siapa nih? Oke. Jadi gini, kalau aku melihat emang privilege ini emang erat hubungannya sama mobilitas sosial. Kita juga nggak bisa melepaskan kalau problem tentang privilege kadang-kadang bisa jadi masalah karena itu jadi problem struktural gitu. Karena itu urusannya dengan persoalan kemiskinan, dengan persoalan kesenjangan, dengan persoalan pendapatan keluarga, rumah tangga dan hal yang kompleks lainnya gitu loh. Mungkin teman-teman di sini masih ingat gitu ketika Jerome bikin tweet di Twitter kemarin terus di-reply sama salah satu lembaga research center kita, Semeru Research Center, yang ngomong kalau di Indonesia ini anak-anak dari keluarga miskin berpendapatan sekitar 87% lebih rendah daripada anak-anak dari keluarga sejahtera. Artinya apa? Artinya emang privilege ini pengaruhnya besar banget untuk pertumbuhan anak-anak dan remaja, bahkan ketika orang itu sudah dewasa, karena itu impact-nya ke akses yang disediakan oleh lingkungan, baik pendidikan, baik tempat peer group, tempat sepermainan, ataupun akses pendidikan yang bisa diakses oleh teman-teman ini gitu. Jadi emang kadang di sini kita melihat ada ketimpangan yang terjadi kalau emang yang disebabkan oleh problem privilege ini gitu loh. Tapi kalau emang semata-mata kita hanya melihatnya dari sisi negatif aja, dari sisi negatifnya privilege, emang ini nggak akan selesai dan ini emang nggak akan mengubah keadaan gitu loh. Kalau memang kita benar-benar mau mengatasi kesenjangan antara privilege ini yang berprivilege dengan yang tidak berprivilege,
salah satu solusinya yaitu dengan memanfaatkan privilege itu sendiri untuk membantu orang yang tidak terprivilege gitu loh. Kalau menurutku kayak gitu. Kalau menurut Syi gimana sih? Sama sih, privilege itu gak lepas deh pokoknya dari mobilitas sosial. Kenapa? Karena kan berhubungan ya sama perubahan kedudukan sosial seseorang gitu. Dan menurut aku ini adalah sebuah privilege yang kadang orang tuh gak sadar. Koneksi atau orang dalam, itu kan biasa kayak, lu enak punya orang dalam gitu kan. Tapi menurut aku itu suatu privilege. Misalnya di kampus, aku punya temen, aku bergaul sana sini, dan ternyata teman-teman aku itu adalah sumber privilege aku untuk naik ke jenjang atau perubahan sosial yang mungkin aku nggak tahu. Kayak misalnya, anggaplah aku ini yang tidak sejahtera amat gitu ya istilahnya. Nah, aku berteman sama lingkungan-lingkungan yang positif, yang di saat mereka bekerja di suatu tempat, aku mendapatkan privilege, dia tuh menawarkan sesuatu yang dia punya gitu, ngerti gak sih maksud aku? Jadi kayak, gue ada nih kerjaan di sini, kayaknya lo masuk deh kualifikasi yang dibutuhin. Itu kan rekan kerja, rekan teman yang nanti jadi rekan kerja, itu menurut aku suatu privilege sih, karena kita punya punya lingkungan yang positif yang bisa jadi privilege buat kita. Ini mungkin aku ngomongnya agak muter-muter ya, cuman menurut aku privilege itu tetap ngaruh sama perubahan kedudukan sosial itu sih. Benar. Iya benar, aku setuju banget sama kalian berdua. Mungkin cara pandang kita terhadap privilege itu harus diubah ya. Gimana caranya kita ngelihat orang yang berprivilege itu, oh iya nih dijadiin kesempatan aja, dijadiin anak tangga aja gitu, untuk sebagai shortcut lah istilahnya ke pencapaian kita, untuk mencapai pencapaian kita. Dan kita juga nggak bisa bilang sih kalau misalkan mobilitas sosial itu enggak berkaitan dengan yang namanya privilege. Mungkin kalau misalkan kalian masih inget nih ya, kalau misalkan di sosiologi itu mobilitas sosial ada yang namanya assigned status, ada ascribed status ya kan. Nah kita mungkin bisa mengkategorikan assigned status yang ada sejak lahir itu sebagai privilege ya kan. Kalau misalkan dari ascribed status itu sendiri sebenarnya suatu status yang didapat karena usaha gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan tadi aku ngomong tentang shortcut gitu, istilahnya jalan lintasan lah kita istilahkan ya. Menurut Soma sendiri nih, privilege itu bisa sebagai shortcut nggak sih? Kayak banyak orang bilang tuh kan privilege itu kayak nih gara-gara privilege tuh sebagai jalan lintasan aja gitu untuk bisa mencapai tujuan kita gitu. Menurut kamu gimana Soma? Kalau menurutku juga bisa dibilang enggak sih. Karena memang kebanyakan dari kita kalau kita berpendapat orang pakai privilege jadi jalan pintas, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita ketika ngomong kayak gitu kita kejebak tuh dalam imposter syndrome gitu loh. Jadi kita merasa sebagai korban, akhirnya kita merasa kalau ketika orang ini emang pada dasarnya emang keluarganya kaya sih, atau emang orang relasinya keluarganya banyak, memang kayak gitu ya. Tapi kita nggak sadar kalau ketika ngomong kayak gitu kita kejebak sendiri dalam keadaan imposter syndrome itu tadi, yang mana malah justru ngerugiin kita yang harusnya kita ikut memaksimalkan peluang bareng dengan cara kita menjalin relasi sama orang itu, kita malah seolah-olah menjauhi mereka gitu loh. Kalau menurut aku gitu. Kalau menurut Berlin atau Shay gimana? Boleh Shay, gimana menurut Shay sendiri? Jalan pintas ya? Menurut aku 50-50 sih kalau jalan pintas. Karena ada beberapa orang yang memang pintar menggunakan privilege untuk lebih cepat aja. Kalau gue gunain ini lebih mudah nih gitu. Kayaknya belakangan ini tuh ada influencer yang baru bikin bisnis, dan itu tuh bener-bener besar banget campaign-nya. Menurut aku itu kan dia juga menggunakan jalan pintas atau privilege dia karena dia sudah mempunyai banyak massa gitu. Kalau misalnya dia tidak menggunakan privilege dia untuk campaign itu, tidak menggunakan jalan pintas dengan menggunakan massa dia, mungkin agak sedikit prosesnya lebih lambat aja. Bukan berarti yang punya privilege akan lebih berhasil dan yang tidak memakai privilege tidak berhasil gitu. Cuman mungkin prosesnya itu loh, dari jalan pintas ini kan sebenarnya udah ketebak ya, namanya jalan pintas itu jalan yang lebih cepat menuju sesuatu.
menurut aku 50-50 sih kalau misalnya emang privilege itu digunakan atau bisa disebut juga jalan pintas, karena ya itu ada beberapa orang yang memang menggunakan privilege untuk lebih mudah dan lebih cepat. Ada yang kayak, aduh kayaknya kalau misalnya gue menggunakan privilege ini bakalan jadi bumerang deh buat gue, karena kan privilege ini kan pertanggungjawabannya itu nggak seenteng itu ya. Maksudnya kita punya privilege warga yang emang berbisnis banget nih dari kita kecil, kita tiba-tiba memegang bisnis yang besar juga. Itu suatu, menurut aku ada tekanan juga kan, pastilah ada tekanan juga gitu, dan tanggung jawabannya nggak mudah sih menurut aku. Ya, kalau dari aku sendiri ya mungkin sedikit nambahin sama aku tadi ingat nih kata Soma, kalau misalkan balik lagi nih kata Soma tadi, iya benar, privilege itu kalau misalkan gimana caranya, percuma kalau misalkan kita ada jalan pintasan tapi kita nggak tahu akhirnya visi kita kemana, arah kita kemana, ya percuma aja gitu kan. Nah ya ngomongin soal tanggung jawab nih atas privilege tadi gitu. Nah aku keinget sama cerita sepupu aku gitu. Jadi jadi ini gini, jadi di suatu kantoran gitu ya, kita BUMN gitu, salah satu perusahaan BUMN. Nah jadi ada salah satu karyawan nih, tiba-tiba dia langsung masuk aja tanpa ada oprek sebelumnya dari BUMN gitu. Nah terus sepupu aku salah satu karyawan situ ya bingung gitu kan, di karyawan lama gitu, kok tiba-tiba orang ini bisa langsung masuk aja, oh titipan nih kayaknya dari orang di atas gitu. Nah bisa dibilang dari atas sampai bawah Louis Vuitton semua gitu, LV semua gitu. Wah bener-bener bukan anak seorang sembarangan nih kayaknya. Akhirnya kerja 1 minggu dia setiap dikasih kerjaan gitu, ternyata dia sama Excel aja nggak ngerti. Nanya sama sepupu aku, buat gimana ya caranya ngebuat tabel di Excel gitu. Wah nggak mungkin banget dong sesuatu yang dasar kayak gitu nggak tahu. Akhirnya gara-gara semua pekerjaan yang dikasih ke dia sama manajer nggak dikerjain, akhirnya manajernya juga capek sendiri gitu kan, teman-temannya juga capek sendiri. Akhirnya setelah 3 bulan dia resign sendiri. Nah itu kan menurut aku salah satu privilege yang nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Akhirnya dia istilahnya punya privilege, tapi dia nggak bisa struggle di dalam lingkungan itu, akhirnya tersingkirkan sendiri gitu. Nah menurut kalian nih, gimana sih cara menggunakan dan cara memaksimalkan privilege itu? Mungkin dari Salma dulu nih, gimana? Tips and tricks. Kalau menurutku cara menggunakan privilege dengan benar, ya, agak tanda kutip benar, itu sebetulnya privilege sama keberuntungan itu sama. Kalau kita mau menggunakan dengan benar, sebenarnya dua-duanya ini lahir dari kesiapan yang ketemu dengan kesempatan. Jadi kita siap di saat yang tepat. Itu yang dinamakan privilege dan keberuntungan. Jadi menurutku kadang-kadang yang namanya privilege itu juga keberuntungan, dan yang namanya keberuntungan juga termasuk privilege gitu loh. Tapi keduanya artinya sama. Kita sama-sama siap di saat kita dibutuhkan. Nah, kadang-kadang yang dicontohin Berlin tadi, kita nggak siap, tapi ada kesempatannya gitu loh. Jadi itu apa? Tidak, akhirnya juga bukan privilege yang baik juga bukan keberuntungan, karena kita sial sendiri, kita yang nggak siap gitu loh. Jadi kalau menurutku privilege sama keberuntungan itu sama, yaitu ketemunya antara kesiapan sama kesempatan, dan kita siap di saat yang tepat gitu. Berlin. Mungkin saya nambahin. Sebenarnya banyak sih kata-kata yang bener-bener udah pas banget. Aku juga tadi ngomong kayak, wah pas Berlin cerita, wah itu kesempatannya ada sih, cuman mungkin dia menggunakan privilege-nya kurang pas aja timingnya gitu. Mungkin dia belum belajar untuk menggunakan privilege dengan baik. Akhirnya jalan pintas itu yang harusnya menjadi tangga proses yang lebih mudah, malah menjadi sesuatu yang bisa jadi, balik lagi seperti perkataan aku tadi, menjadi bumerang buat dirinya sendiri gitu. Aku jadi keinget nih sama quotes dari JFK, John Kennedy gitu. Katanya kalau misalnya a privilege is come with a responsibility gitu. Dimana privilege itu datangnya juga harus bersamaan dengan tanggung jawab. Itu benar banget, aku setuju banget sama quotes itu. Dan gimana caranya kita maksimalkan, mungkin in positive way aja gitu. Gimana caranya kita ngelihat in positive way, caranya ya menggunakan sebaik-baiknya. Ya nggak sih? Setuju.
let's go call interaktif. Oh iya. Masuk ke situ ya? Ada. Jadi seperti biasa ya, story time kita selalu ngajak kind people untuk berpendapat tentang pembahasan kita gitu. Nah, kali ini kita bakal ngadain call interaktif lagi. Mungkin ada dua call interaktif ya ini kayaknya ya. Mungkin bisa kita dengerin dulu, boleh di play. Oke, dari siapa nih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, privilege atau hak istimewa adalah sebuah hak yang dimiliki masyarakat elit ataupun kelas atas. Iya, tidak semua orang memiliki privilege. Orang yang memiliki privilege juga bukan berarti mereka sukses ataupun apa yang mereka lakukan itu karena sebuah privilege saja. Ada di beberapa dari mereka mungkin iya dibantu sama beberapa privilege atau hak istimewa mereka. Mungkin dari privilege A, B, dan C dan sebagainya. Tetapi mereka sukses bukan karena privilege aja. Mereka sukses karena kerja keras mereka. Dan bagaimana mereka memanfaatkan privilege itu. Dan mungkin orang yang tidak memiliki privilege, mereka juga berjuang dari bawah sampai mereka sukses. Proses perjuangan itu pastilah berbeda, tidak ada yang sama. Dan dari proses berjuang itu mempunyai banyak hak dan makna-makna yang sangatlah berarti. So, jika ada orang yang mengatakan, kamu sukses karena privilege kamu aja, hiraukan mereka. Karena kamu sudah berjuang keras, sekerasnya. Dan kamu tidak berhak diperlakukan seperti itu. Dan bagi kamu yang tidak mempunyai privilege, janganlah sedih. Bukan berarti kamu tidak bisa sukses. Berjuanglah untuk hidup ini. Terima kasih. Gimana sih menanggapi dengan call interaktif yang barusan tadi? Aku sih nge-highlightnya intinya jangan bersedih kalau misalnya memang kita tidak merasa punya privilege. Cuman balik lagi ya, kalau menurut pendapat aku sih setiap orang punya privilege gitu. Cuman beda-beda aja porsinya gitu. Dan tadi aku juga dengar kalau, ini aku setuju, kalau privilege itu orang yang sukses tuh nggak tentu selalu dengan privilege ya. Bisa jadi memang dia punya privilege, tapi untuk menggunakan privilege-nya itu dia juga tetap bekerja keras, karena mendapatkan privilege dan menjalankan privilege seperti yang tadi udah kita bahas ya, tanggung jawabnya nggak enteng gitu, karena kita memegang tanggung jawab yang besar juga. Kalau Soma gimana Soma? Kalau aku tadi menangkapnya salah satu tipenya kerja keras. Kalau emang kadang-kadang privilege itu bikin orang gampang merasa iri, tapi kita juga kadang-kadang lupa kalau orang itu juga nggak cuman bekerja keras loh, tapi dia juga bergulat dengan validasi dia berusaha untuk memvalidasi diri di saat juga dia dapat tuntutan untuk bisa memenuhi apa yang dia inginkan dari tujuan privilege itu. Jadi jangan memandang ini secara simpel, karena sejauh ini memang sebuah masalah yang kompleks. Ini bukan cuma tentang antara misal aku dengan orang-orang yang lain, tapi ini juga tentang aku dengan diriku sendiri, tentang aku yang saling bertengkar dalam pikiran untuk saling memvalidasi diri gitu loh. Jadi ini memang pertengkaran yang bukan cuma melibatkan orang lain, tapi juga melibatkan diri kita. Dan sebenarnya ini bukan cuma kerja keras sih, tapi ini juga pergulatan yang nggak gampang, dan kadang-kadang orang lupa tentang hal itu. Kalau aku gitu. Kalau Berlin gimana? Kalau aku sendiri, aku setuju sama si Soma tadi ya. Mungkin orang tuh ya ngepostnya atau ngelihatnya itu pas suksesnya aja. Orang nggak tahu gitu jungkir baliknya, usahanya apa gitu di dalam membangun sesuatu yang menjadi tujuan dia tadi. Orang tahu udah suksesnya aja gitu. Orang tahu karena ada privilege-nya aja. Tapi orang-orang nggak tahu gitu seberapa berdarahnya kita gara-gara berusaha untuk mencapai itu.
Ya kan, benar banget gak sih Shay? Nah, Benar. kita bakal dengerin call interaktif kedua. Boleh langsung di play aja. Oke. Privilege. Gak ada manusia yang bisa memilih ingin lahir di mana, oleh siapa, atau seperti apa. Jadi kita gak perlu sibuk membandingkan privilege yang kita miliki dan yang orang lain punya. Yang terpenting adalah jangan berhenti berusaha, berkarya, dan menjadi dirimu hanya karena merasa gak punya privilege. Just by being who you are is already a lifetime privilege. Singkat, padat, tapi bahasa Inggris. Coba Berlin gimana artinya? Sorry, aku nggak denger ya bagian bahasa Inggrisnya tadi, sorry banget. Yang aku highlight sih yang ini ya, yang bagian jangan pernah berhenti untuk berkarya, jangan pernah berhenti untuk berusaha, walaupun kalian nggak punya privilege. Itu doang yang menjadi poin yang aku dengar tadi. Kalau sama gimana menanggapi call interaktif tadi? Aku sama sih bagian itu juga, Pelin. Jadi ada satu connect yang sama aku yang ngomongin tadi gitu loh. Semakin kita nggak berhenti buat berusaha, itu semakin kita menumpuk buat kita nyari keberuntungan gitu loh. Semakin kita mempersiapkan diri untuk peluang yang ada di depan gitu loh. Jadi jangan berhenti doang karena kamu merasa nggak punya privilege. Justru semakin banyak belajar, kita semakin menyiapkan diri gitu loh buat peluang-peluang yang ada di depan. Kalau saya gimana? Sama sih, kayak yang tadi aku bilang. Sebagian orang tuh mungkin beruntung karena sudah memiliki start duluan dengan privilege itu, baik dari background keluarga atau kekayaan atau mungkin relasi sekitarnya. Tapi benar sih, sebagian orang juga memiliki suatu privilege loh, berdiri dengan kakinya sendiri dari bawah, menikmati prosesnya, menikmati darah-darahnya untuk mencapai kesuksesan. Dimana nanti di saat kita sudah mencapai titik suksesnya itu bakal lebih kayak, oh ini nih yang gitu, ngerti gak sih? Ini nih maksudnya gue udah seberjuang itu. Menurut aku itu juga privilege sih. Mungkin kalau misalkan kita nggak dapat privilege sekarang gitu dari orang tua, mungkin kita bisa ngebuat privilege untuk anak kita nanti, ya nggak sih, untuk generasi berikutnya nanti. Why not, ya kan? Nah, Shay, udah nggak kerasa banget gak sih ini udah di penghujung acara. Mungkin langsung aja closing statement, mungkin dari Salma dulu ya, narasumber kita. Closing statementnya boleh? Oke, kalau aku membahas tentang apa yang kita omongin malam ini gitu ya. Jadi emang privilege itu bukan sesuatu yang bisa kita nafikan gitu aja gitu loh. Karena emang pengaruhnya gede banget. Bahkan ketika kita merasa nggak punya privilege gitu loh. Justru makin banyak privilege yang kita nggak sadari sebetulnya gitu loh. Jadi, tapi gimana sih cara kita untuk memaksimalkan itu gitu loh. Kalau menurutku caranya kita mengasah privilege sama sebenarnya kayak kita mengasah keberuntungan. Kita mempersiapkan diri untuk menunggu ketika kesempatan itu datang gitu loh. Jadi kesempatan itu datang dan kita sudah siap. Nah, itu yang namanya privilege dan itu yang namanya keberuntungan gitu loh. Jadi apa sih yang dicontohin sama Bill Gates yang tadi udah aku ceritain gitu ya. Misal dia membuat plan rencana 5-6 tahun ke depan di saat dia masih kelas 8 gitu ya. Menurutku ya, kalau kamu sadar kamu punya privilege, kamu juga harus merencanakan apa yang akan jadi tujuanmu. Kalaupun kamu nggak punya privilege, kamu merasa kayak gitu, yang harus kamu lakukan juga menyiapkan diri gitu loh untuk menunggu kesempatan itu datang. Karena kita juga yakin dan kamu juga harus yakin kalau suatu saat pasti itu akan datang. Kalau menurutku kayak gitu. Jadi sia-sia banget kalau kita menyia-nyiakan privilege karena semakin banyak relasi, semakin banyak teman, semakin banyak kenalan, semakin banyak pengalaman yang kita punya, itu juga privilege buat kita gitu loh. Dan saranku kita harus memperbanyak itu di saat umur kita masih muda. Dan satu lagi yang nggak lupa gitu ya, habiskan jatah gagalmu ketika masa muda. Jangan sampai kamu gagal ketika udah tua gitu loh. Jadi umur ini kemudian kita habisin aja lah stok gagal kita gitu loh, biar kita tua nanti nggak usah gagal-gagal lagi gitu sih kalau menurut aku. Silakan untuk Shay atau Berlin nambahin. Boleh Shay, closing statementnya boleh. Oke. Kalau dari aku, ya setiap orang tuh punya privilege, tapi
kita nggak sadar aja apa yang kita punya. Hal sekecil seperti punya teman lingkungan positif yang nantinya mungkin bisa membantu kamu ke jenjang kerja atau ke jenjang yang lebih baik, itu suatu privilege kecil yang kadang tuh kita nggak sadar gitu. Cuman kita terlalu sibuk melihat privilege orang yang besar, yang bernilai suatu kekayaan, suatu latar belakang keluarga gitu. Padahal setiap orang pasti punya privilege yang kita sendiri tuh harus kenal dulu nih sama diri kita. Apa sih yang kita punya? Gimana sih kita memanfaatkan yang kita punya sebaik-baiknya gitu. Kalau Berlin, gimana Berlin? Benar. Kalau dari aku sendiri mungkin ini ya, dari obrolan kita malam ini aku bisa nyimpulin kayak, oh ternyata privilege itu enggak soal uang atau latar belakang keluarga melulu gitu. Setiap orang punya privilege-nya masing-masing, dan gimana caranya kita bisa istilahnya dengan adanya kesempatan itu kita bisa meresponnya dengan baik gitu. Dan mungkin kita harus bisa juga gitu mengubah cara pandang kita terhadap privilege orang lain, bukan dijadiin saingan, bukan iri-irian, tapi dijadiin motivasi dan mungkin menjadikan anak tangga untuk bisa mencapai, ngebantu jalan pintas untuk ngebantu ke arah tujuan kita tadi gitu. Nah, and then mungkin privilege is matter ya, but effort is also matter too. Dan kalian jangan lupa kalau misalkan usaha itu sebenarnya tuh sangat-sangat yang paling mempengaruhi suatu kesuksesan, bukan privilege aja. Jadi jangan pesimis kalau misalkan kalian gak punya privilege. Yang penting usaha dan terus berkarya. Mungkin Soma bisa ini ya, promosi dulu nih tentang ini bisnisnya. Boleh? Biar banyak pengunjungnya gitu. Iya boleh. Oke, boleh buat teman-teman yang lagi kalau main ke Jogja nanti bisa mampir ke Terminal Kepiting. Boleh dibuka di Instagramnya Terminal Kepiting. Kita ada di Jogja, jadi itu kita makan kepiting di dalam bis dan bisa melihat pemandangan sawah yang ada di Jogja. Kalau teman-teman main ke Solo, kita bisa mampir ke Omah Prum Resto yang tadi pernah kita ceritain di depan tadi. Konsepnya baru, experience-nya baru, pengalamannya baru, semuanya pasti baru, dan itu yang kita sajikan buat teman-teman semua. Itu aku juga ngundang Berlin sama saya juga loh. Oke. Oke, nanti kita datang ya, Shay. Udah diundang soalnya. Jadi gak enak ini. Terima kasih banyak ya Soma. Oke. Ya, makasih banyak udah meluangkan waktunya. Makasih juga udah diundang di sini. Suatu kehormatan loh ini. Aduh. Makasih banget udah sempatin waktunya, tukar pikiran, bener-bener banyak banget yang gimana ya? Banyak banget pandangan-pandangan barulah dari berbagai macam sisi yang aku dapat dari percakapan kita kali ini. Itu sih yang aku suka sama obrolan-obrolan kayak gini. Mungkin pembahasannya terlihat ringan karena sering kita sebut, padahal kalau kita bahas lebih dalam lagi seru sih, seseru ini gitu. Kalau Berlin? Iya, benar. Aku juga setuju dengan pembahasannya, kelihatannya kayak praktis banget, ringan banget gitu, sering disebutin, tapi ternyata banyak yang salah arti juga tentang privilege ini. Ternyata luas banget privilege ini ya. Nah, Kind People juga jangan lupa buat cek IG kita @kind2mind_podcast dan YouTube kita Kind People, and don't forget to listen us on Spotify. Thank you for listening and watching, and see you in next episode. Bye. Bye.